Iya lagi. Iya emang. Karena tulang belakangnya melengkung ke bawah. Ya. Babi hutan nggak bisa belok dadakan lu tau. Tadi ini bilangin anak nggak percaya bangsat. Apa? Kalau lu dikejar babi hutan, kenceng nih lari nih, lu belok dadakan, dia pasti ataya. Beneran nggak percaya. Bentuknya juga udah lu tahu nih, Iya. bentukan begini kayaknya enggak nih. Tapi anak lu cinta banget nih, Sur. Ya nanti kan itu sekitar 20 tahun lagi lah ya anak gua diapelin ya. 20 tahun lagi itu Elon Musk akan bikin chip yang bisa ditanam di leher seseorang, yang kapan aja bapaknya mencet, meledak palanya. Tar, gitu. Gimana? Setnya udah aman? Aman ya. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Ini gue masuk nih ceritanya. Surya, Onat. insomnia. Onat benar. Sur, thank you loh, Sur. Wih, terima kasih Onat udah ngundang saya. Nih, it's an honor for me ada di sini. Komedi. Gak usah. Nggak usah ya? Gak usah. Emang biar angle-nya banyak keren aja. Tapi ini keren. Iya, tapi gue lagi ngobrol sama yang dapat penghargaan komedian itu ya. Wah. Waduh. Nah tadi gue mikir, aduh gue harus mewawancarai apanya gitu ya? apa gitu. Dan akhirnya gue ketemu. Apa? Tadi kan lo nanya, Nat udah di mana? Gue kelarnya cepet. Ternyata gue lagi muter di Bundaran HI 2 kali. Lo tau gak gue jadi apa? Jadi apa? Hihi. Wah, Bundaran HI. Hihi. Dapat gak gue? Iya, bener bagus. Lo punya gak buat gue bantuin dong? Ada. Apa? Sebelahnya kan ada yang tempat berguru silat kan? Berguru silat? Iya. Hotel Hyatt. Ya. Kalau jokes bapak-bapak lo tahu kota paling banyak jokes bapak-bapak dikeluarin di mana? Di mana? Purwodadi. Wah. Gue tahu aja kota yang banyak memproduksi kamera kecil. Apa tuh? Kulon GoPro. Nah, bercanda mulu. Tahu udah Sur, lo tadi bilang sekalian deep talk dong. Iya. Enggak usah deep talk. Enggak usah. Gue tuh enggak ngerti ya, Nat, lu ngapain ngundang gue, hidup gue enggak menarik, gue bilang. Tuh, lu selalu ngomong gitu deh. Beneran. Tapi ini gue ngikutin Vincent. Ini pola pikir Vincent. Menurut dia hidup gue tuh enggak sebenarnya itu untuk ditonton sama orang-orang. Jadi, ya bener juga ya ya gue bilang gitu. Jadi, abis itu gue punya pemikiran kayak, kenapa juga gitu? Kenapa juga untuk, ya untuk memberitahukan ke orang-orang bagaimana my life is gitu. Tapi kan sekarang hidup lu berubah menurut gue. Menurut gue titik ini adalah titik yang lu lagi boom-boomnya. Ya. Boomnya pakai nyanyi lagi. Boom. I want you in my room. Apa lagi gue anjir? Enggak, Sur, tapi gak usah nyanyiin juga sih. Gak apa-apa. Kenapa lu nyaut? Iya, oke, sorry. Oke, Suka auto gitu loh. Apa? Sur, tapi lu ngerasa gak? Titik, ini kan 2023. 2022 tahun lu lagi nyet. Iya. Tadinya 2021, gue malam-malam naik, alhamdulillah naik. Sekarang dapat lagi 2023 lebih boom lagi. 2022 lebih boom lagi. 2023 mudah-mudahan ya apa yang gue perjuangkan selama ini ada hasilnya lah. Tapi lu seberjuang itu nggak kan? Gue tahu lu kan dari Surya Insomnia, yang namanya juga nggak pernah hilang tuh si Insomnia. Iya. Nah itu kenapa dulu? Karena pakai nama program, MTV Insomnia kan. Kenapa nggak Surya Dini? Pernah dicoba sama manajemen gua, nggak laku anjing. Sumpah lu? Sumpah. Dan gue ikut manajemen Omes. Terus Omes bilang, kenapa nggak pakai nama asli lu aja gitu? Oh ya udah, coba kita diperkenalkan, kita jualan pakai nama. Mulai marah-marah. Tahu nggak suka, nggak suka. Iya. Gue nggak nyaman deh di sini anjing. Iya. Gue pakai nama Surya Dini, terus akhirnya kita jualan-jualan segala macam nggak ada. Ya lagi nggak dapet aja. Oke. Berarti kalau Surya Insomnia harusnya ada Adit Insomnia dong. Ada. Tapi kok nggak match, kok nggak bareng? Nggak bareng. Kenapa? Karena waktu zaman Insomnia pun kita udah nggak segitu barengnya. Mungkin bareng secara pekerjaan ya, cuman nongkrong tuh seiring dengan berjalannya waktu, kerjaan makin banyak, udah makin beda.
arahnya gitu. Adit tuh masih nonton konser, gue di rumah, gitu-gitu loh. Adit tuh masih punya tenaga untuk nongkrong ke tempat-tempat band gitu kan, dia deket sama anak-anak band banyak kan. Iya. Lu enggak. Lu kemana tuh pada saat dia nongkrong sama anak band? Lu tidur di rumah. Ngobrol sama mak gue, masak. Ya gitu aja gue mah. Iya. Gue anak terakhir seumur hidup di rumah, Nat. Gue tuh gak pernah yang namanya ngekos. Hidup apalagi overseas gitu. Ngekos aja gue gak pernah. Co-living sama cewek? Gak pernah. Sebelum lu nikah ya maksud gua. Co-living tuh apa sih? Buffalo Gathering? Iya, Buffalo Gathering. Iya, co-living. Enggak. Keren lagi anjing co-living. Co-living yuk. Keren kan? Keren co-living. Enggak ya? Enggak. Oke, terus anak lu 3? Anak gue 3. Family man. Keren. I'm not so family man sih. Kayaknya iya deh, Sur. Enggak. Nggak, uang yang udah lu kumpulin dengan kerja keras lu pagi, siang, sore, malam itu buat apa? Buat mereka. Ya udah family man. Iya sih. Iya lagi. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Duit syuting gue semuanya buat bini gue. Gue ngambil. Kenapa? Ya itu peraturan dari dulu aja gue bikinnya kayak gitu. Oke. Jadi lu pegang semua uang syuting gue. Terserah. Terserah tuh apa? Ya terserah buat bayar apa, buat bayar sekolah anak-anak, buat bayar apa gitu. Oke. Emang lu gak punya rules? Duit gue dong. Ada sebagian yang gue menjadikan itu duit gue. Iklan Instagram, duit gue. Off air. Ya gue kan juga pengen lah beli motor, beli apa. Oh iya, lu motoran banget orangnya. Prediksi. Udah mas. Ya Sur. Nggak, apa. Karena tuh gue tuh kenal sama lu kan lama ya. Kita saling mengetahui lah. Iya. Dari zaman gigs. Lu tuh main di konser gue. Di mana, Sur? Konser Adit dan Surya dulu gue bikin selesai MTV Insomnia, gue bikin acara. Kayaknya lu main deh. Oh Killing Me. Oh iya. Main. Iya. Tapi kan kita gak pernah ngobrol gini. Gak pernah ngobrol. Tiba-tiba lu udah jadi industri banget sekarang. Nah, berat gak? Mas gue kan, lu kan berarti kan dari underground ya. Bukan tiba-tiba orang yang dibentuk masuk industri. Kan ada tuh yang begitu tuh. Iya banyak. Lu tiba-tiba dari underground industri. Kaget gak? Kaget. Tapi kaget secara apa nih? Kaget sama industri nggak kaget? Kalau kaget industri yang mundur, kagetnya mundur. Waduh, Ojan. Nggak, tapi kaget nggak dari lu kan nggak tiba-tiba dar ya? Enggak. Lu kan dari MTV Insomnia aja tahun 2006, 2007. Oke. Nggak jalan. Maksud gue jalan pecah, udah. Bingung nggak abis setelah itu gue ngapain nih Nyet? Alhamdulillahnya sih enggak ya. Nat, nggak apa-apa kan Nat? Nggak apa-apa aja. Pegel gue. Nggak apa-apa. Alhamdulillahnya sih enggak. Gue tuh tipikal orang yang punya kerjaan secara nama nggak naik banget tapi ada aja. Lu? Gue tadinya. Gue ngeliatnya juga gitu. Iya. Surya ada. Jadi biasa. Kayak orang tuh ketemu gue artis ya tapi di mana ya gitu. Sketsa gue 4 tahun kan yang main sketsa banyak banget. Sketsa transisi kan banyak banget yang main. Jadi kayak orang-orang nggak begitu kenal Surya as a person yang artis gitu. Oke. Iya sekarang segitu dikenalnya sama banyak orang. Ya sudah terlatih lah. Maksud gue cara make-up orang gimana sih gitu. Lagian kan sekarang nyenengin orang kan gampang Nat. Caranya? Gak usah jauh-jauh lu orang nge-tag lu di story lu repost aja mereka senangnya bukan main. Oke. Itu pahala lo buat lu. Iya beneran. Iya. Segitu gampangnya. Iya. Lu bayar parkir nggak pakai tap gitu, pakai cash gitu, parkirnya 5.000, ambil aja kembalinya tuh mereka senangnya bukan main. 5.000 lo. Hitung kan buat. Iya. Wih keren. Nyenengin orang tuh makin, maksud gue gini. Kayak lu bilang sekarang 2023 lu lagi naik-naiknya. Satu sisi seneng, satu sisi gue insecure. Kenapa? Ya karena itu kan selalu ada good and bad gitu. Ada persimpangan gitu. Goodnya apa? Goodnya ya lu terkenal lu banyak duit. Oke. Dan segala macamnya gitu. Yang banyak mungkin diinginkan sama orang. Badnya adalah mau mempergunakan ketenaran lu tuh buat apa sih gitu. Kalau lu mau arogan sama orang sebenarnya sah-sah aja di dunia entertainment. Ya gak? Bro? Gitu deh Pak. Ntar lu. Arogan di dunia industri menurut lu itu sah-sah aja? Loh iya mungkin karena nama mereka terlalu besar dan sangat dibutuhkan sama televisi. Mereka tuh banyak? Apa satu? Karena gue kenal satu. Banyak. Oh banyak? Bukan cuma satu yang itu? Banyak Nat. Oh banyak. Ya kan gue taunya. Lanjut ke cerita gue terus. Iya. Si anjing.
Iya, karena kan gue juga pernah ada. Iya. Tapi ya itu memang terjadi kok gitu. Bukannya dia doang ya? Enggak. Oh, banyak. Artis di luar negeri pun banyak yang di luar kayak negeri, gitu. Ya. Kayak Ellen juga katanya begitu gosipnya. Ellen katanya gitu. Oke. Banyak kan ya? Banyak kok. Tony Kukoc kalau nggak salah gitu yang main basket. Nggak tahu ya. Nggak tahu, gue nggak tahu. Dia gitu juga? Nggak tahu, gue nggak tahu. Oh iya. Jadi ya itu lu mau jadi apa gitu. Sebenarnya itu persimpangan lagi ketika lu naik step, kan ada persimpangan lagi kayak di tangga. Kalau menurut gue sih gue menganalogikan kayak tangga gitu. Setelah tangga, lu naik step, habis itu lu mau kemana? Lu mempergunakan ini sebagai apa gitu. Oke. Kalau lu mau nyenengin orang dengan gampangnya, lu lebih gampang, lebih banyak lagi, lebih punya kesempatan lagi nyenengin orang gitu. Ya. Jadi orang tuh lebih seneng dibikinin video selamat ulang tahun dari lo daripada sama Fajar Sad Boy gitu kan. Lebih banyak lo yang plus kesempatan. Bener gak? Perbandingan kan masih banyak. Lo ya nggak, maksud gue ya sekalian yang signifikan gitu. Iya. Gak banyak orang yang pengen diucapin selamat ulang tahun sama Fajar Sad Boy, tapi banyak orang yang pengen diucapin selamat ulang tahun sama Onat. Berarti kan kesempatan nyari pahala buat nyenengin orang dari lo lebih gede. Tapi gue nggak bisa nangis, Sir. Masa sih? Iya. Masa lu nggak pernah nangis umur hidup, Nat? Pernah, cuman gue nggak bisa tiba-tiba on cam terus kayak Fajar Sad Boy. Enggak, dia tuh nggak selalu kayak gitu emang. Jadi, kayak mukanya ada filter Instagramnya gitu. Ada filter Instagramnya anjir. Kok Fajar Sad Boy. Aduh, Sur, tapi susah nggak begitu masuk ke industri yang sesungguhnya nih di TV by TV. Lu punya 3 program ya? Gue punya 3 program sekarang. Susah nggak menyesuaikan yang tadinya lo host band, mungkin knowledge lu di band, di underground, tiba-tiba lu harus masuk industri yang gue nggak tahu deh. Lu enjoy nggak? Enjoy. I do really enjoy sekarang di kerjaan gue sekarang yang gue jalanin sekarang gue enjoy banget. Tadi nggak enjoy? Tergantung programnya. Anjing nih orang. Sekarang enjoy? Sekarang enjoy. Berarti tadinya kurang enjoy? Probably. So-so lah ya. So-so lah. Mencoba menjalani peran gue aja lah. Gitu. Tapi yang sekarang ini enjoy karena ya didukung sama teman-teman gue yang ternyata suportif banget. Gue bisa dapat banyak insight dari teman-teman gue. Contohnya? Apa yang bisa lu colong ilmunya dari teman-teman? Banyak. Gue dari dulu tuh gue tukang nyolong ilmu. Makanya gue sering nempel sama Calontong. Gue tempel Calontong. Gimana cara dia berpikir, gimana cara dia melempar jokes, gimana. Jadi banking gue tuh banyak. Ya, setuju gue. Ke Bang Komeng gue ambil speednya, Denny Cagur speednya, Wendy Cagur tuh gesturnya, Andika tuh analoginya, gitu-gitu loh. Denny Malik tuh jalan sore. Hari kita berjalan sore-sore. Si anjing. Kalau nggak salah Denny Malik itu belum full namanya. Siapa? Denny Malik di Esensial. Masih panjang itu namanya. Iya. Mau ngobrol apa tadi, Nak? Iya, sorry. Okay. Enggak, berarti kan lo kan sekarang terkenal udah nih. Host udah oke ya. Ya. Lo udah punya program banyak ya kan? Denny Caknan tahu tapi? Denny Caknan tahu. Tahu, iya. Hongkong ini kan. Denny bisa udahan dulu nggak nih? Iya, oke. Denny Sumargo? Tahu. Oh iya. Denny manusia ikan lo nggak tahu pasti. Gak ada Denny manusia ikan. Gak ada. Ada. Ngapain dia? Ada nama Denny superhero, bro. Denny manusia ikan. Ngapain? Itu Aquaman-nya Indonesia. Bohong gak sih nih? Demi Tuhan. Ada. Denny manusia ikan? Iya. Oke. Gaban lo tau? Enggak. Kenapa orang dibilang segede gaban? Lo tau gak? Ada orang istilah segede gaban? Ada. Karena badan dia gede. Enggak. Dulu tuh ada patung gaban di Dufan, gede banget. Segede gaban. Itu segede dari situ anjing. Serius gua. Ini beneran ya? Serius. Segede gaban. Dulu ada patung gaban di Dufan, gede banget segede gaban. Itu dari situ segede gaban tuh melambangkan sesuatu yang gede. Oh, lu riset sampai segitunya ya? Lu tau gak patung Pancoran nunjuk ke Kemayoran? Enggak, kalau itu enggak. Itu emang dia begitu aja. Patung Pancoran itu menunjuknya ke Kemayoran. Namanya patung Dirgantara. Dia nunjuk ke Kemayoran. Patung Dirgantara Kemayoran tuh kan dulu airport. Kan Pancoran nih. Patung Pancoran. Tahu gue. Yang Tahu begini kan? Ngadep ini. Dia nunjuk kemana? Kemayoran. Yakin lo? Lu googling sekarang. Gue bener. Patung Pancoran menunjuk kemana? Itu tuh patung Dirgantara menunjuk ke arah Kemayoran. Patung Pancoran menunjuk kemana? Iya lu tulis. Kita ngapain sih, Sur? Dibilang. Menunjuk kemana? Ya. Kenapa nggak Manggarai?
Enggak. Mana? Tangan menuju ke arah pelabuhan Sunda Kelapa. Hah? Yang merupakan pelabuhan besar pada awal Jakarta berkembang. Bukan di Kemayoran? Ada yang menyebut pula menuju ke, iya deh Bandara Kemayoran bener. Bilang nggak percaya. Apa? Komodo titiknya dulu tau nggak? Cari lagi aja. Cari. Komodo titiknya 2. Emang gosipnya berapa? Sebanyak counter mixu kalau banyak banget anjir. Komodo titiknya 2, bener nggak Nat? Nggak kan gue bilang komodo titiknya 2. Ya. Turis asing kerap tanya soal komodo. Apa benar? Penisnya 2. Ya. 8 faktor unit. Oh iya anjing benernya. Komodo titiknya 2. Loh, jadi kalau ngewe bisa bener. Ya dia kan pilih dulu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh ini hari Sabtu baru pakai yang ini. Knockdown gitu loh kayak beli di IKEA. Komodo jantan memiliki 2 alat kelamin serata. Gak percaya sih anjing. Ada lagi gak yang harus gue tahu? Apa lagi? Satu lagi. Apa? Babi itu kalau foreplay bisa dengan sesama jenisnya. Sebelum dia kawin, dia foreplaynya bisa sama sesama jenisnya. Kalau ketik aja Nat. Ya. Enggak soalnya gini. Enggak lu tulis ini babi foreplay. Ini rusanya lu tahu kan udah melambangkan apa? Rusa iya. Apa melambangkan apa? Apa tuh dari gambar dari chat-chatnya? Oh iya oke. Jadi kalau gue mau ngetik ini gue kayak nggak apa-apa kan ya? Iya nggak apa-apa. Oke. Babi apa? Babi. Kalau lagi foreplay. Sebelum kawin. Babi sebelum kawin dengan sesama jenis. Gitu. Beneran. Dengan sesama jenis. Iya. Ternyata babi adalah seorang LGBT yang menyukai sesama jenis awalnya. Nah, ada. Sebelum kawin. Wah, iya laginya tuh. Iya pemanasannya bisa sama yang jantan. Mungkin di alamnya gitu. Babi nggak bisa nengok ke atas tau. Babi nggak bisa nengok ke atas. Jadi kalau lu panggil dia dari atas pohon, babi, elah bang, tai bang, beneran babi nggak bisa nengok ke atas, nggak bisa ngedongak gini. Itu beneran anjing. Gue cak. Satu lagi deh, gue cari. Ya. Apa? Babi tidak bisa menengok ke atas. Gak mungkin tinggal begini anjing. Coba aja. Coba ya, lu panggil babi dari pohon. Babi gak bisa nengok. Gak bisa nengok ke atas gitu. Iya, babi gak bisa nengok ke atas. Iya lagi. Iya emang. Karena tulang belakangnya melengkung ke bawah. Iya. Babi hutan gak bisa belok dadakan lu tau. Tadi ini bilangin anak gak percaya bangsat. Apa? Kalau lu dikejar babi hutan, kenceng nih lari nih, lu belok dadakan, dia pasti ataya. Beneran gak percaya. Babi hutan gak bisa belok dadakan. Ini bohong gak sih? Babi hutan gak bisa belok dadakan. Babi hutan gak bisa belok dadakan. Iya, gak bisa dia belok dadakan. Gak bisa belok mendadak. Beneran, kalau lu dikejar babi. Lu ngapain sih suruh gue ketahuan? Ada lagi nih, lu tau babi gak bisa keringetan? Nah gue gak tahu tuh. Itu ada. Oh karena dia gak punya rambut. Apa, kenapa? Gak tahu tuh. Babi gak bisa keringetan. 10 fakta menarik tentang babi, salah satunya tidak berkeringat. Keren, anjing. Anjing. Berarti dia gak usah pakai kaos combat gitu. Gak ada kita ngapain? Kita ngapain? Iya. Kenapa jadi bahas-bahas? Kita ngapain gini? Iya. Oke, Sur. Nih, apa? berarti gue tuh sempat ngeliat konten lu, gue gak bohong. Ya. Dia ekspor kayaknya lu lagi ngucapin selamat ulang tahun ke bokap lu. Gak ada. Sumpah. Lu salah surya. Mati gue. Gak ada. Entah lu lagi ngobrol, entah lu lagi ngopi bareng kayak di teras lu. Ada nyet. Gue gak inget lagi. Ya udah, gue inget berarti. Ya udah, oke. Oke, berarti Bonyok masih lengkap. Masih lengkap alhamdulillah. Berarti sepenting apa keluarga di mata lo? Ini agak kayak anjing. Tawa-tawa aja sih Nat. Lu sih. Gue apa ya? Gimana ya? Ntar gue memilih kata aja dulu ya. Gue nggak soleh-soleh banget. Itu solehun. Iya, kalau solehun soleh banget. Ya gue nggak segitunya. Gue masih ya nggak bener lah gitu. Nggak terlalu bener. Gue merasa diri gue itu nggak terlalu bener. Gue dikasih gift segini banyak dari Tuhan karena doa dari mama bapak gue sama bini gue. Oh ya? Gue sangat percaya itu. Kenapa? Iya, gue merasa gue nggak layak aja menerima semua ini. Kalau gue yang doa sendiri belum tentu bisa segininya gue. Jadi gue yakin banget gue sekarang se-happy ini, se-enteng ini hidup ya karena doa-doa mereka. Makanya gue nggak tahu kalau nanti amit-amit
Ya. Udah pada duluan atau gue duluan. Nggak tahu kayak gimana. Oke. Kekhawatiran gue terbesar adalah itu sih sebenarnya. Bokap nyokap sama bini gue. Tapi kan itu valid ya, maksud gue itu kan udah pasti dong. Itu sesuatu yang kita tunggu aja, amit-amit Iya. Tapi itu valid dong, orang mati. Valid. Lu itu ketakutan terbesar lu, Sur? Ketakutan terbesar gue apa? Ya itu, orang tua lu gak ada. Iya juga. Iya banget sih. Dan gue jadi kadang-kadang gue tuh suka nemu momen yang tiba-tiba overthinking gitu. Gue suka gitu tuh. Jadi gue pernah tiba-tiba gue lagi berangkat main golf pagi-pagi buta gitu, gue nyetir sendiri. Tiba-tiba gue denger lagunya ini gue Pasquale, Remember Me, Coco. Soundtracknya Coco. Iya. Terus gue jadi pikir anjing, gue nangis di jalan gitu, tiba-tiba gue mikir parah banget gitu. Sendirian tuh lo nyetir? Iya. Kalau kasihan kan supir gue kalau dari pagi banget. Beneran, suka ngantuk pas syuting. Jadi gue nyetir aja sendiri. Terus gue jadi kepikiran gitu, kalau nanti gue mati, kalau nanti gue nggak ada, anak-anak gue inget gue apa enggak? Karena yang nanti nyelamatin gue di alam kubur, doa-doa dari anak gue. Makanya gue selalu tularin ke orang-orang untuk berdoa untuk orang lain tuh semudah itu gitu. Misalkan ya mau seorang minta doain gue ya, gue mau ngelamar kerja gitu. Gue doain, gue bacain Al-Fatihah kalau gue bisa gitu. Ya. Jadi gue sampai sekarang gue selalu bilang ke anak-anak gue, bilang ke teman-teman gue kalau ntar gue nggak ada doain gue ya. Serius loh? Iya. Ya. Jadi karena gue tahu banget yang bisa menyelamatkan gue nanti doa-doa dari mereka kan. Kekhawatirannya adalah seminggu, apakah sehari, apakah seminggu dari kematian lu, apakah sebulan dari kematian lu, apakah setahun dari kematian lu akan tetap diingat sama orang. Ya. Apakah ketika orang mengingat lu, mereka mendoakan lu atau tidak. Ya. Makanya sebisa mungkin gue kalau ingat teman-teman gue yang udah meninggal, gue doain. Siapapun itu. Ya. Jadi gue bukannya pamrih ya, cuman apa yang kita sebar itu yang kita tuai kan. Ya, mudah-mudahan itu berbalik ke kita gitu. Makanya ntar lu kalau gue mati, lu doain gue. Kalau gue mati juga Surya, gue takut banget nih. Sedih lagi. Gue banyak minum juga nih, takutnya gue. Sorry nih merusak suasana. Tapi bener, tapi itu menurut gue, itu pemikiran gue sederhana yang menurut gue mungkin dari doa-doa orang-orang yang random men gitu, maksudnya bukan random ya. Siapa tahu doanya dia lebih didengar sama Tuhan daripada doa gue. Ya. Jadi kalau gue minta doain sama dia lebih didengar, lebih dikabul. Kan kita nggak tahu. Ya. Oh itu lo pegang teguh tuh ya? Iya. Gokil. Sumpah kita nggak tahu. Misalkan lo bantuin bapak bapak jualan semprong gitu. Lo beli 5 biji, Pak doain saya. Siapa tahu dia segitu. Siapa tahu dia nggak doain lo. Siapa tahu dia doain lo segitunya gitu. Mudah-mudahan Mas yang tadi bahagia hidupnya. Kalau lagi frekuensinya dapat langsung dikabulin. Anjir, itu prinsip hidup lu tuh. Selalu lu terapin tuh ya. Iya. Gokil Surya. Beneran deh. Ya, terus tadi kita pas offer gue tuh menganggap lu adalah money oriented. Kerja. Ternyata, Nat gue gak tertarik tuh Nat beli mobil sport A, B, C, D, F, G. Enggak gue. Kenapa Sur? Karena gak mampu. Mampu. Amin. Enggak, kenapa lu gak tertarik kayak ke situ? Enggak. Gini. Kan itu yang mau di-achieve cowok-cowok umuran lo. Enggak lagi anjing. Gue gak tahu ya orang-orang. Cuman gue itu bukan tipikal orang yang bisa bisa self appreciating, bisa memberikan self award gitu. Award buat diri lu sendiri. Lu beli jam mahal, itu award buat diri lu sendiri. Lu kerja capek segala macam, lu beli jam mahal. Ya. Gue baru belajar itu ketika nikah sama bini gue. Oke. Lu tuh harus sering-sering jalan-jalan ke luar negeri biar lu tahu experience-nya, biar lu melihat lebih besar. Biar lu punya pengalaman baru, punya banking baru dan menghargai hasil kerja lu. Oke. Karena kan gue dari dulu ngabdi. Gue tuh kerja selalu buat orang lain. Maksudnya apa tuh? Gue kerja buat orang tua gue. Ya. Gue nikah, gue kerja buat bini gue. Anak gue lahir, gue kerja buat anak gue. Oke. Gue gak pernah kerja buat diri gue sendiri. Jadi kayak waktu itu ada seliweran lewat di Reels gitu, sebutkan 3 orang yang lu paling sayang di dunia. Gue nyebut emak gue, bapak gue, bini gue.
sama anak-anak gue, keluarga gue gitu. Jeda lagi, tapi lu gak nyebutin diri lu sendiri. Oh iya lagi anjing. Lu harus sayang sama diri lu sendiri dulu. Oke. Berarti lu melewati fase lu tidak sayang sama diri lu? Banget. Wah. Gue tuh sekarang, apa ya, baru sekarang belajar, ya di dunia kita kan harus adalah ya. I'm not saying luxury thing, tapi ternotis sama orang kalau lu meeting, biar mereka tahu mereka lagi berbicara dengan siapa, kelasnya di mana. Katanya gitu. Wow. Ya. Tapi gue baru belajar itu tuh kayak baru nikah sama bini gue. Gue baru beli mobil baru aja. Mobil baru beneran dari dealer aja baru abis nikah sama bini gue. Menurut gue punya duit 100 juta, gue beliin mobil yang 20 juta aja, 80 jutanya gue simpen. Ya. Takut nanti ada apa-apa. Gue selalu kayak gitu. Padahal ketika gue beli 100 juta full gue habisin, masih ada lagi duit gue nanti income. Gitu. Kan banyak orang yang YOLO gitu. Iya. Sampai sekarang, percaya atau enggak, gue gak punya cicilan sama sekali di hidup gue. No. Nice. Keren. That's how I enjoy my life. Ya. That's how I enjoy my life. Keren. Keren lah Sur, keren lah. Bukan gue bilang gue mampu, gue sekaya itu sampai gue gak punya cicilan. Bukan ke situ ya. Tapi gue nggak pengen terbebani oleh itu. Yes. Capek Nat, anjir lu kerja udah capek kali. Iya. Mikir apa segala macam, burn out, terus mikirin hal-hal yang kayak gitu hanya untuk kepuasan lu. Ya memang ada orang excuse, gak apa-apa naik mobil yang di bawah 1 M aja, kita mah yang penting jalan. Enggak, yang 1 M ke atas lebih enak. Ya. Memang, tapi gue kayak nggak mau memaksakan diri gue aja gitu, dan level of satisfy gue tuh rendah banget. Oh lu segitunya sih, lu tuh santai ya? Karena kalau gue ngeliat lu sih, wah gila nih orang di mana-mana. Kayak oportunis ya? Iya kayak banget. Ya? Kata enggak ya? Enggak, gue bikin podcast mas aja. Omes yang oportunis bukan gue. Beneran nih, gue nggak. Gimana ya Nat? Bisa dibilang gue tuh minderan. Kenapa? Gue kalau bikin project, aim small budget, aiming small dulu aja. Oke. Kan ada orang-orang yang kita pengen segini ya. Lo nggak? Pernah gue, nggak pernah. Oke. Dapetnya cuma segini, ya udah nggak apa-apa, segitu aja dulu. Oh lu tuh simple man berarti orangnya, simple ya? Gue nggak mau terbebani sama pilihan yang gue bikin sendiri gitu loh. Ya. Ada orang bilang kan kalau lu nggak ngeredit lu nggak punya. Gue ngeredit. Gue nyicil, cuman periodnya gue kecilin. Gitu. Ya. Ada yang bilang kalau lu punya banyak cicilan, lu memacu lu untuk kerja lebih giat kan. Benar. Mungkin pemikirannya benar juga untuk dia, tapi buat gue nggak works aja, bukan lu aja ya. Pusing lagi anjing gitu. Iya. Tapi enak gue beberapa tahun ini bangun, ngopi, nge-gym, bikinin sarapan buat anak-anak gue, anterin anak sekolah. Terus gue berangkat syuting, udah gitu aja terus hidup gue. Lebih santai ya? Iya lagi, gue udah tua kali ya. Gue emang itu pilihan hidup lu aja. Banyak juga kok yang tua-tua ngehe. Iya juga sih, tua-tua ngehe anjing. Banyak kok. Anjing tua-tua ngehe. Masih banyak kok. Gue udah mulai bicara sama tanaman gitu, gue siramin, doain gue ya. Sampai tanaman aja gue suruh gue doain gue. Enggak lah. Bener. Ntar lu nyiram tanaman, lu ngomong. Iya. Lu gimana coba? Tanaman. Doain aku ya, aku mau berangkat syuting hari ini. Gue tahu itu dari Mas Iwa, dari Kang Iwa. Oke. Ada bahasa sebelum bahasa. It's a living creatures. Oke. Gue juga pernah sih menginterview orang yang begitu. Itu bener ya? Is it works? I don't know. I don't even know, but I just do it. Oke. Gue nggak tahu. Mungkin juga. Takutnya tanamannya nyaut kan? Iya. Oke bang. Iya. Sip. Anjing cabut gue. Takutan lagi gue anjing. Oke. Berarti lu sekarang lu 36-37 sore? 36-37 apa? Umur? Oh ya 36. 36 mau 37. Ntar Desember 37. Almost 40. Kata orang sih, kata Vincent, kata ini mau katanya life begin at 40. Ada life crisis tuh. Lu udah ngalamin? Belum, masih happy. Gue masih menikmati apa yang gue reach saat ini. Oh, nah. Caranya gitu sih. Kalau gue sih caranya gitu. Oke. Lu berarti married udah hampir 10 years ya, no? Gue 2013. Ya, tahun ini 10 years. Oh, nice. Udah mulai ada goyang anjing. Wah, pasti ada. Kan katanya orang kalau di atas setelah 5 tahun apa-apa gitu ya. Agak.
Gue 3 tahun aja udah males Sur. Anjing gue dari 3 bulan. Enggak lah anjing. Apa Sur? Soalnya tuh kita tuh jarang banget ngedenger lu sama bini lu ada apa-apa gitu loh. Enggak mesti sih. Ya amit-amit sih. Ada apa-apa ya pasti ada lah. Major fight tuh pasti ada. Pasti ada dong di rumah pasti dong. Pasti ada. Gue udah kalau bini gue WhatsApp pakai bahasa Inggris tuh berantem aja pasti tuh. Kita ngobrolnya pakai bahasa Inggris kalau berantem. Enak lebih banyak kiasannya gitu. Enggak. Gak beneran. Apaan gitu? Misalnya lu pulang kerja telat gitu. Why you late gitu? Enggak. Apaan terus? Kenapa lu pakai bahasa Inggris? Iya lebih enak aja. Oke. Shit man gitu. Enggak gitu. Emang bini gue rapper aja. Enggak. Berasa tupak bini gue ya? Iya lagi keren banget ya kalau ada orang berantemnya pakai bahasa Inggris. Lebih banyak kiasan aja gitu. Lebih banyak analogi aja. Contohnya? Iya. Hey, you know what gitu? Enggak kayak what? Iya, you put yourself in my shoes deh gitu. Oh, what you shoes? Nike? Bukan. Oh, bukan. Bukan itu ya? Merdeka, shoes Merdeka, kan? Questions? Iya. Questions? Iya. Iya. Oh gitu. Iya. Karena banyak kiasan yang bagus. Banyak kiasan dan ya banyak sarkas kan kalau di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris ya. Oh lu kalau misalnya ada keributan pakai bahasa Inggris. Kan gue beda 2 hari doang, karakternya sama. Oke. Sama-sama pinter buat balikin ya gitu. Lu tuh Capricorn ya? Sagittarius dong, gue Desember. Oh, ya. Oh, lu apa? Capricorn gue. Oh, Capricorn tuh gitu. Kalau Capricorn tuh selain sifatnya kayak anjing banget gini tuh apa aja? Capricorn tuh humble kan. Humble. Tapi iya gak sih gak ya? Kalau teman-teman lo Capricorn gak? Gue gak tahu. Gue gak percaya gitu-gituan lagi. Gue juga enggak sih. Tapi setahu gue sih. Kalau karakter secara globally gitu ya karakternya. Iya kan, humble, smart, handsome. Udahan kali ya? Belum. Oke lanjut. Oke Sur. Oke. Ini kan udah titik poin, menurut lu peak poin lo gak nih? Belum. Apalagi? Mau apa lagi lo? Gua mau apa nih? Mau apa dalam hal apa nih? Karir. Anything man. Lo udah berumur, anak lo 3 sehat-sehat, bini lo cakep, karir lo lagi oke. Goals apa lagi yang lo pengen? Tahun kemarin gue baru ngerasa gitu. Gue cerita ke beberapa orang temen gue. Gitu. Bahkan gue cerita sama bini gue. Wah ini bahaya nih gue bilang. Kok bahaya sih? Gue gak pengen apa-apa. Oke. Sama sekali gak pengen apa-apa. Bahaya dong. Lu gak punya motivasi hidup lu. Iya. Lu gak tahu mau kemana, mau ngapain. Iya. Bahaya. Akhirnya bini gue, lihat-lihat apalah yuk gitu. Halu-halu dulu yuk, hayal-hayal dulu yuk. Gitu. Apa sih halu-halu lu? Ya pengen punya tanah di mana gitu. Oh, oke. Untuk hari tua lo. Buat anak-anak aja, buat anak-anak. Lu tuh sayang banget sih sama anak lu, gue ngiri deh. Soalnya gue biasa aja. Soalnya gue kayak aduh ada anak gue lagi gitu loh. Dah. Iya. Enggak, gue bercanda. Maksud gue gini. Ya tadi yang gue ceritain, kita kan generasi terakhir yang bisa bilang ke I love you ke anaknya. Iya. Begitupun sebaliknya gitu. Gue pengen dendam aja gitu, gue balas dendam. Dari dulu kita generasi terakhir yang masih dicubit, masih dipukul, nggak dikasih kesempatan untuk berargumen. Ini dosa, ini tidak dosa, ini salah, ini benar kan? Kita gitu kan. Iya. Dan sekarang gue pengen balas dendamnya ke anak gue gitu. Oke. Berarti di generasi lu ke bokap lu juga komunikasinya tidak sebaik itu dulu. Cubit. Nggak pernah bisa berargumen yang kayak. Nggak bisa. Kan tadi bilang kapan sih kita pernah ngomong berdua gini di talk sama orang tua, sorry atau sorry tadi pulang telat, I love you, sorry ya. Gak ada. Nggak ada gap segitunya. Sebenarnya gue juga lagi. Iya. Gue juga lagi. Kita tuh angkatan terakhir. Kenapa ya sorry? Memang itu kan. Kenapa ada gap itu? Malu. Dianya juga malu nih. Iya segen. Pasti awkward aja. Lo pegang tangannya aja awkward pasti. Kadang pegang tangannya begini. Iya bener. Gue kadang pegang tangannya, kunyit. Bapak gue lagi marut kunyit. Apain bapak gue marut kunyit aja? Enggak. Tapi itu fenomena apa ya? Tapi kenapa di generasi ini lu yang menerapkan ke anak lu kalau ada apa-apa, just talk? Iya. Karena gue pengen putus di situ. Bad or good nih? Bad or good. Kan anak lu sama kayak ospek deh Nat gitu. Lu turun-temurun ospek sampai akhirnya putus. Ospek tuh gak perlu. Sama.
Cara mengajar putus. Cara mengajar tuh begini, mungkin ya, gue nggak tahu. Ya. Expressing, bisa marah, kita mana bisa marah sih. Iya. Kita kesel, sahabat pakai selang. Hujan-hujanan sama gue langsung kayak bato saya megang batang singkongnya dari ekstrim. Sama gue ada ekstrim. Tapi iya lagi. Iyalah. Segen ya? Kenapa ya? Ada gaping itu. Gaping itu yang pengen lu hilangin ke anak-anak lo. Gue merasa gue generasi terakhir aja yang digituin. Okay. Anak adalah investasi, gue generasi terakhir. Loh, maksud lu mau mengeksploitasi anak lu? Enggak. Tapi? Sorry ya, gue gak tahu ini pemikiran gue doang ya, terserah. Gue gak tahu ini bener atau salah. Anak itu investasi, menurut gue itu pemikiran orang tua dulu. Gue pengen anak gue jadi dokter, polisi, punya tempat praktek, jadi dokter spesialis. Hidup gue akan terjamin di masa tua gue karena anak gue dokter spesialis. Oke. Anak gue pengen jadi polisi, pengen jadi angkatan darat, lama-lama naik jadi kolonel, jadi jenderal. Masa tua gue akan terjamin karena anak gue jenderal. Bintang 2 lagi? Bintang 2 lagi. Kalau bintang 7 kan puyer. Wah. Ya enggak? Benar. Masa ada puyernya di sini? Jangan dong. Apa anjing si Onat? Itu investasi. Ya. Lu mendidik, lu nyekolahin, nanti akan turns back to you. Oke. Terjamin masa depan lo. Betul. Anak gue sekolah di luar negeri, tinggal di luar negeri, jadi gue bisa hidup di luar negeri. Itu investasi. Ya. Gue gak pengen gue kayak gitu. Lu pengennya? Ya udah, ketika mereka punya pilihan hidup, ya hiduplah. Apapun pilihan mereka. Kalau bisa normal-normal aja. Ya dong. Papa, aku ingin menjadi pelukis. Lu dukung? Ya, coba dulu. Coba dulu aja. Ya coba dulu aja. Ya. At least lu ngerasain. At least lu ada limit. Lu tanggung jawab sama limit. Gue pengen jadi pelukis 5 tahun. Kalau gue gak berhasil, gue mau cari yang lain. Oke. Ya lu pastikan 5 tahun itu berhasil. Atau enggak lu membuang waktu 5 tahun. Oke. Papa, aku ingin menjadi seperti papa. Komedian papan atas. Jangan. Loh, kan pasti anak lu akan melihat itu dong. Iya. Aku ingin seperti Hesti, papa. Aduh, jangan. Oh gitu, lu gak pengen nganggap anak lu investasi ya? Iya. Lu pengen bebasin? Iya. Lu pengen gak ada gap? Gak ada gap. Kalau ya plus minus juga, cuman kan anak-anak sekarang banyak yang ya katanya songong lah, apalah, atau manner lah. Ya. Semua udah disiapin fasilitasnya sama bapak ibunya. Ya. Tingkat hidup Indonesia kan makin naik. Ya, gue setuju sih. Dulu kita punya mobil ya mobil bokap, nyolong mau keluar diem gitu. Iya, sekarang udah disiapin mobilnya satu-satu. Kan taraf hidupnya sudah naik. Ya. Ya gue sih ngobrol sama bini gue, so far gue pengen punya satu-satunya cita-cita gue adalah gue pengen punya tanah beberapa hektar gitu, rumah di tengahnya, di sampingnya kebun-kebun gitu, gue tinggal berkuda aja, mang panen naon, panen bawang, oh iya gitu muter aja. Tapi anak-anak lu di situ juga? Enggak, itu serah mereka lah. Oke. Nah anak lu cewek semua nih? Cewek semua. Nah pertanyaan gue cuma satu, kalau ada yang ngapelin orang kayak lu nih Sun, gimana Sun? Pertama gue tembak pahanya. Pincang kan tuh. Bentuknya juga ada lu tahu nih, bentukan begini kayaknya enggak nih. Tapi anak lu cinta banget nih Sun. Ya nanti kan itu sekitar 20 tahun lagi lah ya anak gue diapelin ya. 20 tahun lagi itu Elon Musk akan bikin chip yang bisa ditanam di leher seseorang, yang kapan aja bapaknya mencet meledak palanya gitu. Tapi ada ketakutan itu gak Sur? Kan anak lu cewek semua Sur. Ada lah. Ada. Itu kan ngomongnya mesti pelan dong. Kayak ya menurut papa ya dia gak baik. Menurut aku baik gitu loh. Biasa perdebatan gitu tuh. Papa sih ngejudge doang bisanya. Lu udah siap tuh ya? Siap. Ya kan seminggu lagi orang itu hilang. Gak datang lagi. Gue sih siap-siap aja. Bang yang ini ya oke. Hilang. Goblok. Iya ngeri juga kalau di chip gitu ya. Iya iyalah. Keren sih tapi ya. Gue sempet ngobrol ini sih sama bini gue. Sooner or later kan gue sering ngobrol sama Tora sama Mika gitu. Anak gue udah pada di rumah gitu. Gue kaget banget anjing, gue ke rumah Tora gitu. Ngumpul biasa kan gue Vincent ke rumah Tora gitu. Terus siapa bab? Pacar anak gue. Begini di sofa nih. Begini di sofa. Si anjing pakai kaos pakai celana pendek. Serius tuh emang begitu anak sekarang? Iya emang begitu anak sekarang. Ayo om. Si tai. Salim bangsat.
Beneran sekarang tuh gitu. Gitu ya? Gitu. Oh udah bener begitu bocah-bocah nih. Iya pacaran anak itu orang tuh hai bab. Gitu doang. Cium tangan goblok. Respect. Lagi dia Lu lahir tuh gua udah bikin dosa besar anjing. Tapi itu akan terjadi di lu loh. Iya lagi. Siapa tahu kan ngapain lu begini duduknya kayak gini lah. Cas. Om. Ya, Gitu kan. tapi gua tebang kakinya. Tar. Aduh iya lagi Sur. Bikin mikir lo It's all about time bro. Iya. Sur, thank you Sur ya. Abis ini gue masih ada satu segmen namanya opini. Oke. Gue tinggal nyebut satu kata, lo bebas. Oke. Sur, ini namanya opini. Opini. Kalau opini bebas dong. Bebas. Lo bisa lihat sebebas-bebas lo. Oke. Kan itu kan hak lo. Iya. Hak tuh. Hak. Money. Opini lo. Duit ya. Ini konteksnya maninya duit kan? Dia dong. Bentuk cairan kan? Ya enggak, ini karena kita sama main persepsi. Oh iya. Money / duit. Duit. Kalau yang money itu beda. Iya. Opini gue tentang duit. Apa ya? Duit. Fana. Duit itu bisa bikin orang yang waras jadi nggak waras. Dah. Oke. Family is your breath. It's your sweat. It's your energy. It's in you. And no one can break it. Family is a family. Oke. Prediksi. Sekumpulan bapak-bapak goblok yang sedang mencoba bersenang-senang keluar sebentar dari pekerjaannya. Ya. Lapor Pak. Opini gue tentang lapor Pak. Apa ya? Terlalu motor lewat. Ranking anjing. Gak usah konsen. Oke, lapor Pak. Acara di Indonesia yang punya colors yang pas untuk ditonton sama masyarakat Indonesia dan bisa menghibur Indonesia. Dan gue sangat senang berada jadi salah satu warna di dalam warna-warna yang bagus itu. Lapor Pak tuh. Oke. Pemilu 2024. Rame-ramein Twitter sama Instagram aja lu. Itu. Iya. Oke. Lionel Messi. Aduh. Shape. Banyak ininya. Podcast Mas. Warisan buat anak-anak kita. Oke. Warisan. Serius loh? Iya. Proyeknya memang proyek warisan buat anak-anak kita. Ntar jadi apapun yang terjadi sama podcast Mas nanti, kalau insya Allah berhasil, itu akan buat anak-anak kita semua. Gokil. Investasi juga dong tuh buat anak-anak lo ya? Iya. Oke. Oh, hidden money lah. Wih, dipakai bahasa Inggris kan? Keren. Uang tersembunyi gak enak, Nyet. Iya juga ya. Iya. Uang tersembunyi agak kurang ya. Iya. Terakhir nih. Your baby girl, your kid. Anak-anak lo. Oke. Your opinion. My opinion about my daughters. Okay. They're everything. Apa ya? Mereka tuh how to describe? Anak-anak gue tuh Anak lo. Iya. Anak-anak gue bisa menghibur gue dengan caranya masing-masing. Ya. Terus ya gue hidup kerja mati buat mereka aja udah. Ya. Mudah-mudahan nanti mereka
ingat gue kalau gue udah nggak ada. Mudah-mudahan mereka jadi pendoa yang baik, jadi bisa nyelamatin gue di sana. Mudah-mudahan kalau emang mereka masuk surga nanti, terus gue masuk neraka, mereka yang nyariin gue dan gue bisa masuk ke surga gara-gara mereka. Sedih lagi. Tai lu nak. Tapi bisa beneran bisa. Itu Sar. Beneran bisa, gue belajar. Ada yang ngasih tahu bahwasanya lu bisa. Kalau emang lu baik banget gitu, katanya, gue juga nggak tahu ya. Yang dari gue yang gue denger, lu bisa mencari orang lain dan ngomong ke Tuhan, Tuhan tolong kalau emang dia di neraka, angkat derajatnya, masukin ke surga, temenin saya. Jadi kalau nanti lo masuk surga, cariin gue. Nice. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Surya. Thank you.